Bahasa Indonesia harus mendunia. Jumpa lagi bersama saya Safar di Olah Kata. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang pentingnya berbahasa Indonesia. Pentingnya menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Kenapa chapter ini menjadi perhatian khusus bagi kami? Karena menurut saya, kalau kita melihat fenomena hari ini, masyarakat kita, generasi muda kita seakan-akan tidak pede kalau menggunakan bahasa Indonesia. Mereka lebih suka, lebih pede ketika menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, atau menggunakan bahasa Indonesia tapi dicampur dengan bahasa Inggris. Padahal kalau kita benar-benar belajar dengan serius, bahasa kita itu, bahasa Indonesia, memiliki banyak sekali pembenaran kosakata, banyak sekali memiliki makna-makna, tapi kita cenderung tidak menghargai itu, kita cenderung tidak menggunakan itu. Fenomena-fenomena tersebut kalau kita biarkan menjadi bias, maka lama-kelamaan bahasa kita, kosakata bahasa Indonesia kita akan jarang sekali digunakan. Ketika jarang sekali digunakan, maka pada akhirnya bahasa kita menjadi archais, dilupakan dan pada akhirnya akan punah. Saya pengen menayangkan sedikit video tentang bagaimana cara berkomunikasi generasi muda kita pada hari ini. Bisa dilihat dengan seksama. Ih, aku mau eating, gitu kan simple ya. Jadi aku nggak real bahasa Inggris banget, just little bit ya. Every day, every time itu bahasa Inggris kita beda, nggak apa-apa. Gue tuh ngurus apa-apa sendiri gitu di sana, which is good sih for me. Cukup make sense. Tayangan tersebut adalah menggambarkan bagaimana generasi muda kita menggunakan bahasa campur aduk, goda-gado, yang mana sering bahkan ada istilah sendiri namanya bahasa Jaksel atau bahasa Jakarta Selatan, bahasa anak gaul. Itu namanya fenomena xenoglosofilia. Jadi xenoglosofilia kalau kita bedah secara gampangnya adalah xeno artinya asing, gloso artinya bahasa, filia artinya kesukaan. Jadi kesukaan yang berlebihan terhadap bahasa asing. Kalau kata Lenin itu, Wikipedia itu, kenapa sih kita harus Inggris gitu? Kenapa kita nggak pede? Jangan ada bahasanya sindrom inferiority complex lah. Kalau tidak menggunakan bahasa asing itu seakan-akan kita inferior. Jadi sikap-sikap seperti itu harusnya sudah ditinggalkan. Kalau kita tidak melakukannya, ya pada akhirnya skema terburuk adalah bahasa kita pasti akan punah. Fenomena tersebut kalau kita tidak awasi dengan serius, pada akhirnya akan bisa merusak identitas kebahasaan kita, akan dapat mematahkan spirit Trigatra bangun bahasa yang isinya 3. Satu adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. 3 komponen tersebut tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dijungkir balikkan, tapi harus tertib, dalam artian tidak boleh kita menguasai bahasa asing dulu baru melestarikan bahasa daerah. Ini adalah konsolidasi akbar kebahasaan. Mau tidak mau, hari ini kita harus menjadikan bahasa kita menjadi sumber kekuatan negara kita di level internasional. Kalau itu tidak segera dilakukan, maka spirit adibasa, adiwangsa tidak akan bisa terpenuhi. Saya ingin memberikan contoh, misal bahasa Melayu. Bahasa Melayu dulu itu mengartikan atau merepresentasikan kaum-kaum intelektual. Kalau kita cek misal di karyanya romansnya Pramudia Natur, Indonesia, Brunei, Malaysia, negara-negara di Semenanjung waktu itu
itu menggunakan bahasa Melayu karena melambangkan bahasa orang-orang ningrat. Tapi pada hari ini bahasa itu digantikan dengan bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menyerahkan diri bahasa Indonesia diganti dengan bahasa Inggris? Kan tidak. Ibarat kata kita sudah mempunyai menu makanan sehat, kan kita nggak mau dicampur dengan makanan yang penuh kolesterol, makanan-makanan yang cenderung tidak bergizi dengan baik. Kita sudah memiliki bahasa pakem bahasa Indonesia, identitas persatuan kita. Kenapa kita harus menggunakan bahasa asing? Kita memiliki padan kata. Padan kata ini kan diciptakan untuk memperkaya kosakata bahasa kita dan meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia. Kalau tidak kita, siapa lagi? Cara mudah mencintai bangsa kita yang begitu luar biasanya besar, itu kan dengan mencintai bahasa kita. Mencintai menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, baik itu formal maupun informal. Kalau istilah bahasa Jawa itu namanya empan papan. Tahu diri lah, dalam artian bijaksana dalam menggunakan bahasa. Kalau kita komunikasi sehari-hari, ya gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau di level internasional, kita gunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Bahkan kalau kita beribadah, katakan kita orang Islam, ya gunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Jangan dicampur adukkan. Belum tentu orang yang sering menggunakan bahasa goda-gado itu menguasai bahasa asing secara utuh. Maka konsentrasi kita sebagai generasi muda, ayo gunakanlah bahasa Indonesia, utamakanlah bahasa Indonesia, baik di komunikasi sehari-hari, komunikasi kita di lingkup terkecil di rumah, di pertemanan, di kantor, di organisasi, di pemerintahan. Kalau tidak kita, itu siapa lagi? Saya tidak membayangkan kalau bahasa Indonesia akan lama-kelamaan akan hilang kosakatanya, lama-kelamaan tidak diakui. Lama-kelamaan bahasa ini hanya tinggal bahasa-bahasa yang tidak efektif. Kenapa? Karena petuturnya tidak pernah menggunakan itu. Generasi muda yang menjadi contoh untuk generasi yang lainnya harus menjadi patronase konsolidasi akbar kebahasaan ini. Karena ini sudah ada perundang-undangannya, sudah dibahas, dan kita akan merasakan bahwasanya bahasa Indonesia itu memang bahasa pemersatu, menjadi bahasa bukan lagi level nasional tapi level internasional. Itu harapan kami. Selanjutnya nanti di video-video setelahnya saya mungkin akan membahas lebih rinci lagi tentang kosakatanya, termin yang paling kecil, dari huruf-hurufnya, dari serapan-serapannya. Maka dari itu kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, selalu pantengin Deep Talk Indonesia di channel Olah Kata. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bahwa bahasa itu adalah kunci kekuatan kita.